Runback hitam. Oke teman-teman, kembali lagi di KRL Motovlog. Jadi akhirnya rame ya. Nggak tahu karena mungkin ya seluruh warga Bukit Tinggi merasa diresahkan oleh suatu peristiwa lagi viral di seluruh medsos, mau itu Instagram, TikTok dan lain-lain. Bukit Tinggi berubah menjadi Bukit Tilang. Kenapa Bang kok tiba-tiba jadi berganti nama gitu loh gitu? Karena memang lagi rame banget polisi lalu lintas Bukit Tinggi, lagi gencar-gencarnya melakukan penindakan penilangan kepada pelanggar-pelanggar yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah sebenarnya sedikit cerita ya, di wilayah Polresta Bukit Tinggi itu Satlantasnya itu melakukan penindakan penilangan itu tuh dengan sistem apa ya, mereka nyebutnya hunting. Jadi kalau hunting ya bahasa Inggrisnya kan berburu tuh gitu. Jadi mereka emang tanda kutip berburu, mencari pelanggar-pelanggar yang ada di jalanan. Nah pelanggar-pelanggar yang ada di jalanan ini tuh, gue kalau nggak salah pernah denger atau baca di satu tempat yang nyebutin pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu tuh adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar secara kasat mata gitu. Nah otomatis berarti kalau urusannya pelanggaran kasat mata tuh ya paling seputar let's say spion, atau helm, atau mungkin nggak pakai TNKB nomor plat, terus paling nggak pakai apa lagi tuh ya, oh pakai knalpot racing. Nah menurut gue sih paling sekitar situ aja ya gitu kan. Ya oke, yang ditindak itu adalah orang-orang yang melanggar seperti itu, nggak apa-apa. Cuman mungkin menurut gue ini ya yang mulai meresahkan warga itu adalah sistem huntingnya itu kayak, loh kok gini ya gitu. Dan ini gue garis bawahi ya sebelum gue nanti disuruh klarifikasi. Ini gue garis bawahi, ini gue setelah ngebaca-baca komentar netizen, dengar-dengar keluhan teman-teman gue yang ikut kena tilang, keluhan warga setempat yang waktu itu gue juga ngobrol sama mereka yang waktu gue sidang itu di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Mereka ini tuh huntingnya tuh nggak sekedar, ternyata bukan sekedar yang kasat mata doang gitu, tapi ada pelanggar yang secara kasat mata lengkap tapi juga ditindak gitu. Nah gimana ya? Ya coba deh teman-teman lihat video yang satu ini, lagi viral nih, yang lagi viral banget justru di sini. Jadi bisa teman-teman lihat ya di video, si mbak perawat ini kalau dilihat secara kasat mata nih ya, nih di video itu udah kelihatan pakai spion 2 tuh ya kan, ada helm, malah pakai masker gitu kan, yang mana sebenarnya masker dari 2020 tahun 2020-an doang yang diinstruksikan tetap pakai di jalan. Sekarang kan udah nggak begitu kan. Terus kalau dilihat-lihat knalpot standar ya kan, TNKB ada warna putih lagi. Otomatis kalau biasanya warna putih pasti pajak panjang dong gitu kan, dan lain-lainnya. Tapi kok ya dikejar gitu. Yang jadi pertanyaan tuh, si mbak ini tuh melanggar apa gitu kalau secara kasat mata gitu kan. Kayak ya akhirnya ini yang menurut gua membuat warga merasa resah. Dan setelah ngebaca komentar-komentar juga memang banyak yang mengeluh, yang rata-rata mungkin mereka tuh cukup secara syarat-syarat untuk berlalu lintas di jalanan kendaraan mereka. Jadi kayak, loh ini apa masalahnya sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oke,
let's say lu melanggar emang nggak ada spion, knalpot racing, nggak pakai helm dan lain-lain. Dari oknumnya gitu, gue sebut oknum aja ya. Kita tuh ditawarin untuk bayar di tempat atau bayar di kantor mereka atau di pos mereka, atau baru opsi terakhir mereka tawarin sidang. Itu pun tawaran sidang itu tuh nggak bener-bener diungkapkan gitu loh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gua ya. Tahun 2020 kejadiannya di kota, aduh mending jangan gua sebutin ya, nanti gua disuruh klarifikasi. Ya jadi gua di suatu kota memang melanggar aturan rambu lah, yang mana pada saat itu tuh gua sebenarnya sejujurnya gua nggak tahu kalau di situ nggak boleh. Dan rambu itu sebenarnya cukup tersembunyi di tempat itu, yang mana waktu itu rambu itu nggak ngelarang belok kanan dan gue belok kanan. Pas banget di perempatannya itu ada polisi jaga di posnya. Udahlah gue dikejar kan, diberhentiin, ditanya SIM, STNK, terus SIM gue diambil, terus dibawa ke pos mereka yang di perempatan tadi, disuruh proses di sana gitu. Tanpa babi bu, langsung ditawarin bayar di sini 250 apa 150 lupa, sekitar sana lah, atau kalau mau sidang tapi tanggal segini gitu. Nah posisinya waktu itu gue di luar kota, bukan di sini, bukan di Bukit Tinggi ya, yang mana menurut gue cukup jauh kalau misalnya gue buat sidang gitu. Dan gue takutnya nanti di hari sidang gue nggak bisa ke sana, amit-amit nanti SIM-nya gimana-gimana gitu kan, karena SIM gue yang ditahan waktu itu. Ya udahlah, karena si polisi itu juga apa ya, sebenarnya nggak maksa, cuman dia tuh menitik beratkan pilihannya itu ke bagian yang bayar di sini aja udah gitu, daripada bolak-balik ke sini buat sidang bla 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 bla. Ya udah, gua kayak ya udah gitu. Padahal ya, karena waktu itu pun gue juga lagi butuh buru-buru banget di luar kota itu gitu. Jadi gue bayar aja di tempat gitu. Kayak mereka tuh menerima dengan lapang dada gitu. Dengan lapang dada nggak tuh menerimanya. Maksudnya gimana ya? Kok ada gitu loh? Apa memang prosedurnya kayak gitu? Bisa dibayar di tempat atau bayar di pos, tapi jumlahnya lebih besar begitu. Yang mana sebenarnya kalau misalnya teman-teman minta sidang aja, ya berdasarkan pengalaman gue kemarin di video sebelumnya, gue cuma kena 60.000 loh gitu, dengan pelanggaran 2 pasal. Jadi yang pertanyaan gue tuh ya itu tadi, emang adakah prosedur bayar di tempat atau bayar ke kantor mereka, cuman tarifnya lebih mahal dibanding di sidang? Yang mana menurut gue seharusnya sama aja nggak sih gitu, mau itu di sidang di kejaksaan, mau itu diproses di kantor mereka, kayak harusnya sama aja dong biayanya. Tapi gimana ya, kayak aduh jadi bingung sendiri gue ini. Dan terus yang ketiga, gue cerita lagi sedikit. Dulu tahun 2021 gue juga pernah ketilang di sini di Bukit Tinggi, yang mana waktu itu kondisinya gue nggak menggunakan spion standar ya. As you can see, spion gue ini ya nggak pakai spion standar. Jadi waktu itu ditindak, yang mana sistemnya sama kayak yang sekarang, hunting juga mereka kan. Tapi the fun fact waktu itu ya, salahnya gue nggak bawa kamera, dan waktu itu lagi nggak punya kamera. Mereka yang nindak gue ini tuh pakai motor NMAX juga, dan tidak menggunakan spion standar juga. Nggak pakai spion standar. Oke, memang bukan bar N kayak gua gitu. Dia tuh pakai spion sirkuit gitu loh, yang kecil banget di sini tuh gitu loh, tahu kan bentuk spion sirkuit. Jadi kayak, loh kok sendirinya ngelanggar gitu kan. Kalau misalnya memang nih, kalau kita mau ngebahas-bahas banget nih, spion bar N dan spion sirkuit menurut gue itu sama-sama masih spion, ya kan, yang pertama. Yang kedua, kalau ngikutin aturan undang-undang yang berlaku nih, dua undang-undang itu gue lupa undang-undangnya, cuman di video sebelumnya di video yang lama gue jelasin. Yang mana intinya spion itu berjumlah 2 buah, 1-2, terbuat dari bahan kaca, dan bisa digunakan untuk melihat bagian samping dan belakang kendaraan. Dua-duanya sama-sama fungsi nih, mau itu bar N, mau itu sirkuit, spion sirkuit itu, atau spion standarnya sama aja fungsinya. Dan nggak ada di situ dijelaskan bahwa spion bar N adalah spion yang melanggar aturan lalu lintas. Nggak ada kan, nggak disebutin kan. Tapi waktu itu 2021 gue ditilangnya gara-gara itu.
Dan gue kena pasal yang mana pasal itu ngejelaskan kalau gue nggak punya spion. Gitu loh, kayak what the fuck. Yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa kok yang tukang tilang gue juga begitu spionnya, yang nggak sesuai standarnya. Terus yang kedua, bisa dilihat lagi di video yang lagi rame, ada salah satu netizen yang nyobain ngecek plat nomor kendaraan yang digunakan polisi buat hunting, nggak ditemukan. Nah itu gimana tuh? Gimana tuh pertanyaan terbesar ya kan? Motor siapa tuh yang dipakai? Legalitas kendaraannya gimana itu? Per video ini diupload, tadi gue lihat di Maxus, Kapolres Bukit Tinggi udah minta maaf terkait video-video viral yang lagi rame, yang penindakan-penindakan yang terkesan wah gini. Terus udah ngejelasin bahwasannya oknum-oknum yang memiliki kendaraan yang nggak jelas statusnya itu tuh lagi diperiksa sama Propam. Ya mudah-mudahan ada tindak lanjut, dan gua harap tindak lanjutnya itu transparan ya. Sebenarnya nih ya, kalau misalnya saya boleh kasih saran ke bapak-bapak dan ibu-ibu kepolisian, terutama mungkin di daerah yang lagi rame ini, Bukit Tinggi, kalau emang pengen apa ya, sistem hunting ini tetap berjalan di wilayah hukum Bukit Tinggi, kayaknya akan lebih baik deh kalau misalnya hunting itu tuh dilakukan buat patroli ke daerah-daerah yang rawan tingkat kriminalitasnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena apa ya, Bukit Tinggi sedang tidak baik-baik saja loh belakangan. Lagi ada pencurian, lagi ada begal, lagi ada rampok. Bener-bener lagi rame banget tindak kriminalitas di Bukit Tinggi. Rame serame-ramenya. Ibu-ibu di warung dirampok pakai senjata tajam. Ada begal, ada kaca mobil pecah lagi Jumatan di siang bolong. Perampokan di siang bolong. Dulu tetangga gue juga pernah kemalingan tengah hari, siang bolong lagi. Dan beberapa sekitar 2 minggu yang lalu, rekan kerja gue, teman kerja di kantor, rumahnya kebobolan siang hari juga. Jadi teman gue itu balik kantor jam 11:30, nyampe rumah tuh udah berantakan. Udah berantakan seberantakan-berantakannya. Tabungannya hilang. Ya apalagi kalau bukan maling kan. Nah menurut gue kayaknya lebih efektif deh kalau misalnya Polresta Bukit Tinggi lebih fokus ke sana dibanding hunting pelanggaran lalu lintas ini. Karena kayaknya gimana ya, kayak nggak urgen banget gitu loh hunting pelanggar lalu lintas ini ketimbang tingkat kriminalitas yang lagi rame ini. Jujur saya sebagai warga Bukit Tinggi takut juga sama kejadian yang lagi rame ini gitu. Sebenarnya ya mungkin pasti ada yang berkomentar, alah selama lu melengkapi surat-surat jalan dan lain-lain syarat-syarat kendaraan kan sebenarnya aman-aman aja ditilang. Iya aman, cuman karena dicegat diberhentiin kayak di video-video itu loh, gimana nggak kaget lu pada. Apalagi si Mbak itu sebenarnya si Mbak itu panik loh. Maksudnya refleks panik orang kan beda-beda tuh. Ada yang tenang, ada yang panik kayak si Mbaknya malah ngegas gitu, bukannya berhenti kan. Terlepas dari Mbaknya mungkin memang melanggar atau enggak gitu kan, kita sesuai kata Kapolda nggak boleh tuh menyimpulkan potongan-potongan video seenaknya gitu aja gitu. Tapi kan kalau dipikir secara logika keadaannya begitu. Jadi aduh berat sekali bahasan kali ini. Kan nggak jalan om. Malah nelfon si tol. Nah kayak gitu nggak apa-apa, apa polisi tindak. Ya terlepas dari memang banyak pelanggar lalu lintas di Bukit Tinggi, tapi rasanya nggak begitu urgen banget dibanding kejadian-kejadian belakangan pak. Kayaknya akan lebih baik kalau bapak patroli huntingnya mencari orang-orang yang akan melakukan tindak kriminal dan sudah melakukan tindak kriminal. Kayaknya sampai sini dulu aja deh videonya ya. Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh umat dan pihak yang menonton video ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video-video KRL lainnya ya. See ya.